Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratal mukarramin, segenap para alim, para ulama, jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pembahasan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tafsir surah Yasin ayat yang ke-51 yang tafsirnya belum selesai. Sebelum saya melanjutkan, sedikit ingin saya kilas balik tentang pembahasan sebelumnya. Di ayat yang ke-51 ini membahas tentang terjadinya kiamat, yang ketika kiamat maka tidak ada lagi manusia yang hidup, tidak ada lagi makhluk hidup. Semuanya rata dengan tanah, semuanya hancur. Bahkan malaikat pun itu mati semuanya. Tetapi ada beberapa yang tidak hancur ketika kiamat itu terjadi. Yang pertama adalah jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, jasadnya para nabi dan rasul. Yang ketiga, jasadnya para wali-wali Allah. Itu tidak hancur, Pak. Terus yang tidak hancur itu surga dan neraka. Yang tidak hancur lagi arasy-Nya Allah dan kursinya Allah. Terus yang selanjutnya itu ajbud danab namanya. Ajbud danab itu tulang ekor yang ada pada diri setiap manusia yang ada ini. Jadi itu yang tidak akan hancur ketika telah hari kiamat. Saya lanjutkan. Innallaha idza arada ayyuhyil khalqah, ketika Allah kemudian berkehendak untuk menghidupkan kembali manusia, khalaqallahu ta'ala bahran, kemudian Allah menciptakan lautan tahtal arsy yang berada di bawah arasy. Ma'uhu kamaniyir rajuli, sedangkan air laut yang diciptakan Allah di bawah arasy ini, airnya itu seperti air maninya laki-laki, seperti air mani kita. Wasmu dzalikal bahri, dan nama dari lautan itu Bahrul Hayati, itu namanya Bahrul Hayat atau lautan kehidupan. Jadi nanti akan tercipta lautan yang bukan lagi di bumi tapi di bawah arasy, dan airnya bukan air asin lagi tetapi airnya air mani, sebagaimana air maninya kita para kaum laki-laki. Wa yumtiru min dzalikal bahri 'ala dunya 40 yawman, dan akan menjadi hujan air mani tersebut turun ke bumi selama 40 hari 40 malam. Wa ba'da dzalika
tambutu ajsadum minal ardi kanabatil baqila'i fir rabi. Setelah terjadi hujan air mani selama 40 hari 40 malam, maka akan tumbuh jasad-jasad manusia keluar dari dalam bumi, tumbuhnya seperti al-baqila'i fir rabi, seperti tumbuhnya kacang pada musim semi, musim penghujan. Jadi tumbuhnya seperti itu kita nanti, kata ulama. Semuanya akan tumbuh, tidak akan dan ada yang tercecer. Tumbuhnya kemana? Dari mana tumbuhnya itu? Tumbuhnya dari yang dijelaskan tadi, itu dari tulang ajbud danab tadi. Ada yang tertinggal rupanya di dalam kubur. Setiap orang yang meninggal ini ditanam di tanah itu semuanya akan hancur, Pak. Hanya saja ada yang tidak hancur, namanya ajbud danab. Kalau di tafsir Yasin ini ada juga yang menjelaskan bahwa ada 3 tulang yang tidak hancur ketika manusia ditanam di dalam bumi. Cuman di sini tidak dijelaskan 3 tulang itu apa. Itu riwayat yang pertama. Yang kedua, yang banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis, ketika orang telah meninggal ditanam di dalam tanah, maka semuanya akan hancur. Yang tertinggal hanya ajbud danab atau tulang ekor. Tulang ekor itu berada tahtas sulbi, berada di bawah tulang sulbi kita. Sudah diteliti oleh para ilmuwan, tulang sulbi ini ternyata dia dibakar juga tidak hancur, dititik juga tidak pecah. Memang betul-betul kokoh yang namanya tulang ekor ini. Dan ini nanti yang akan tumbuh kembali, menyatukan kembali jasad kita semuanya. Karena dijelaskan oleh ulama, orang ketika meninggal itu hari pertama dia akan mulai amis dan berbau badannya. Kenapa berbau? Kenapa amis? Karena jantung sudah tidak berfungsi. Jantung sudah tidak bisa mengalirkan darah ke dalam tubuh kita, ke seluruh bagian tubuh kita. Makanya tubuh manusia itu menjadi amis dan bau hari pertama itu. Dari hari kedua sampai hari kelima, bagian-bagian yang akan membusuk dulu adalah bagian-bagian yang ketika kita hidup di dunia itu kita perjuangkan mati-matian. Apa itu? Dialah perut dan kemaluan yang akan membusuk dulu itu. Karena perut, karena kemaluan orang kadang berkelahi. Karena urusan perut, urusan kemaluan orang tidak segan saling bunuh. Karena urusan perut dan urusan kemaluan, tetangganya kadang tidak teguran dengan tetangganya yang lain. Ini nanti Pak yang membusuk lebih dulu bagian dari tubuh kita ketika kita meninggal dunia. Dari 5 sampai 12 Allah akan mengirim lalat dan ulat biru. Lalat dan ulat biru ini jarak 2 kilo itu telah bisa mencium bau bangkai yang ada di dalam kubur itu. 2 makhluk ini yang akan memakan daging-daging orang yang ditanam di dalam kubur. Setelah 12 hari sampai 6 bulan, isi dalam manusia ini habis, dagingnya juga habis, kulitnya juga habis, hanya tinggal tulang belulang saja. 6 bulan sampai 25 tahun itu bisa dipastikan tulang belulangnya pun sudah tidak ada lagi, sudah kembali ke tanah. Karena kita diciptakan dari tanah, makan dari hasil tanah, kembalinya juga
ke tanah, atau istilahnya kita keluar dari lubang kembali ke lubang. Hancur Pak. Makanya Imam Syafi'i membolehkan kuburan yang sudah 25 tahun itu bisa dibongkar diganti dengan kuburan yang lain. Kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik, yang penting sudah tidak bau lagi, mayat itu sudah bisa digali, diganti mayat lain, jasad lain. Makanya kalau di Makkah, di Madinah itu 1 tahun itu dibongkar Pak, diganti mayat lain. Kalau di sana, karena di sana mazhabnya Imam Maliki. Dan kebetulan di sana itu tempat pemakamannya tidak seperti kita di Indonesia. Di sana itu tersentral, baik itu di Baqi atau di Ma'la. Kalau kita kan di sini setiap kampung, setiap RT ada pemakaman. Dan tanah kita masih luas. Makanya dibiarkan kuburan-kuburan itu. Kalau di Indonesia jangan cubu-cubu digali Pak. Nanti parang yang datang, dibawa keluarganya. Karena kita masih luas tanah di sini. Jadi itu, adakah Pak selain yang disebutkan tadi itu yang tidak hancur jasadnya ini? Ada yang saya sebut tadi, termasuk Rasulullah ini. Para wali-wali Allah itu jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah, karena tanah tak mau makan dia. Siapa lagi Pak yang akan tidak hancur? Itu adalah orang yang hafiz Quran, yang tidak riya, hafalan Qurannya dijaga dan diamalkan, itu tidak akan termakan tanah. Yang selanjutnya lagi, orang yang ahli agama, yang menyebarkan agama Allah ini dengan tanpa minta upah, ikhlas, tidak pasang tarif, itu insya Allah nanti jasadnya akan utuh ketika dia meninggal dunia. Yang selanjutnya lagi siapa? Yang selanjutnya lagi adalah orang yang istiqomah, tukang azan di masjid. Setiap 5 waktu dijaga masjid itu, sholat terus, azan terus setiap waktu, istiqomah, insya Allah termasuk itu, dijelaskan di dalam kitab. Siapa lagi yang selanjutnya? Orang yang istiqomah di dalam beribadah, bukan angin-anginan. Waktu rajinnya rajin, mau sholat maghrib jam 3 udah di masjid, tengah rajinnya tuh. Giliran udah 3-4 hari, jangankan jam 3 muncul aja ada. Jadi orang istiqomah itu termasuk hitungan di situ. Selanjutnya lagi siapa? Perempuan yang meninggal karena hamil atau meninggal karena melahirkan. Ini termasuk nanti yang akan diutuhkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ini lagi, bisakah jasad kita itu utuh ketika kita meninggal di dalam kubur itu? Saya dapat ijazah dari guru saya Al-Mukarram Al-Maghfullah Kiai Haji Mubashir Mahfud, Sampang, Madura, Jawa Timur. Beliau dapat ijazah dari gurunya dapat ijazah dari As-Sayyid Abbas Aulwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Menurut guru saya, barang siapa yang mengamalkan bacaan ini 11 kali istiqomah setiap setelah sholat subuh, maka jasadnya akan utuh. Meskipun dia meninggal dunia, ditanam di tanah tidak akan mau memakan jasad itu. Apa amalannya itu Pak? Amalannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallimna bi ihsanikal qadim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallimna bi ihsanikal qadim. Itu dibaca 11 kali setiap selesai sholat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua bacaannya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Saya ulangi, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 11 kali setelah subuh. Kalau dua ini diamalkan, kata guru saya itu, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah, akan utuh dia meskipun meninggal dunia. Jadi itu mungkin barangkali ada jemaah yang mau dan ingin mengamalkan, itu dipersilakan diamalkan. Jadi kembali kepada pembahasan, faqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu a'dha'il makhluqi yakunu ramiman illa salatu idam. Jadi setiap tubuh manusia ini, tubuh makhluk ini akan hancur menjadi tanah kecuali 3 tulang. Yang dimaksud yang saya jelaskan tadi, yang ada 2 riwayat, ada yang mengatakan 3 tulang, ada ajbud danab, tulang ekor. Tetapi yang banyak memang penjelasan di kitab-kitab itu Pak, yang tulang ekor yang ada di bawah sulbi kita ini. Fanabatal ajsadu ala tilkal idhami, kemudian tumbuhlah jasad itu di atas tulang-tulang itu. Yang dagingnya sudah tidak ada kembali, kulitnya kembali, bulu kulitnya kembali, akan tumbuh kembali. Fa idza tammatil ajsadu bi idnillahi ta'ala, ketika jasad kita telah sempurna seperti sedia kala, sebagaimana keadaan kita ini, bi idnillahi ta'ala yuhyillahu ta'ala qabla kulli makhluqin israfila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malaikat Israfil. Malaikat Israfil peniup trompet, peniup sangkakala. Summa ya'murullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, memerintahkan kepada malaikat Israfil ayyunfukha bis-sur, untuk meniup kembali sangkakalanya, nafkhatul ba'thi, yang dinamakan tiupan kebangkitan, yang pernah dijelaskan sebelumnya Pak. Fayamfuhu bis-sur, kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala tersebut, fayaqulu inda dzalika, kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhal idham, ya ayyatuhal idhamun nakhirah, wahai tulang-tulang yang telah hancur lebur, wa juludul baliyah, dan kulit-kulit yang telah membusuk, kumu lil hisab, bangun kalian semua, lil hisabi, untuk menuju perhitungan amal. Setelah Allah mengatakan ini, fayarfa'una ru'usuhum kal mustaiqidi minan naum, kemudian mayat-mayat yang telah utuh kembali itu bangun sebagaimana dia ketika bangun dari tidur. Nah, gimana kita kalau bangun dari tidur Pak? Langsung duduk, ngucap-ngucap mata. Nah, seperti itu. Faqalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian mayat-mayat itu ketika telah bangun, apa yang dikatakan mereka? Ya wailana, duh celakanya kita ini. Man ba'athana min marqadina, siapa yang telah membangunkan kami, min marqadina, dari tidur panjang kami ini. Heran dia, siapa yang bangunkan ini? Nah gitu.
Nanti ada tafsirnya tersendiri itu Pak. Jadi itu tadi versi yang pertama. Yang kedua ada riwayat lain, wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, innallaha ta'ala yad'u arwahal malaikati fi awwali thaqbin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan ruh-ruhnya para malaikat itu pada lubang pertama pisuri, di trompetnya malaikat Israfil. Jadi di trompet malaikat Israfil ini, di sangkakalanya ini ada lubang banyak. Lubang pertama isinya itu ruhnya para malaikat. Wa arwahul anbiya'i fi thaqbis tsani. Terus ruhnya para nabi-nabi dan rasul itu ada pada lubang sangkakala yang kedua. Wa arwahul awliya'i was sholihin fi thaqbis tsalis. Terus ruhnya para wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh itu berada pada lubang yang ketiga di sangkakalanya malaikat Israfil. Wa arwahul mu'minina wasyuhada'i, dan arwah ruh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mati syahid fistaqbir rabi, itu berada pada lubang yang keempat. Wa arwahul jinni, dan ruhnya jin itu fistaqbil khamis, berada pada lubang yang kelima. Wa arwahus syayatini fistaqbis sadisi, arwahnya atau ruhnya setan-setan itu ada pada lubang yang keenam. Wa arwahul kufari wa sairil hayawanat, ruhnya atau arwahnya orang-orang kafir dan para hewan itu berada fisaq bisabi, itu pada lubang yang ketujuh. Jadi ada 7 lubang dalam satu riwayat tadi. Jadi mudah-mudahan kita nih Pak termasuk berada, paling tidak kita minta pada lubang yang ketiga lah, lubang tempat ruhnya para wali-wali Allah dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Nah, selanjutnya li'anna nabiyya alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza suila, ketika ditanya minas sur, dari sangkakala ini, tentang sangkakala ini, qala huwa qarnun, berkata, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya as-sur, sangkakala yang dimaksud ini adalah qarnun, dia berbentuk seperti tanduk. Berarti kalau seperti tanduk Pak, dia agak melengkung gini. Tuluhu, adapun panjangnya sangkakala ini masiratu sab'ina alafi sanatan, panjangnya adalah 7.000 tahun perjalanan. Jadi panjangnya sama dengan 7.000 perjalanan Pak, lamanya 7.000 tahun perjalanan. Macam apa panjangnya tuh? 7.000. Wa fihi sab'atu thaqbin, dan di dalam sangkakala itu, di sangkakala itu ada 7 lubang. Min thaqbin ila thaqbin, dari lubang pertama ke lubang yang kedua, masiratu alfi sanatin, itu sama dengan perjalanan 1000 tahun. Berarti lubang pertama ke kedua 1000 tahun, kedua ke ketiga 1000 tahun, dan selanjutnya sampai ke 7, berarti cukup itu menjadi 7.000 tahun perjalanan. Itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayah yang lain juga, bi'adadi kulli ruhin fihi thaqbun, dan di dalam setiap hitungan ruh manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, semua makhluk itu berada pada satu lubang. Tsumma ya'murullahu ta'ala Israfilah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil ayyamfukha fis suri, untuk
meniup terhadap sangkakala yang dimaksud nafkhatul ba'si, yaitu sangkakala kebangkitan, tiupan kebangkitan. Fayamfuhu fis-sur fayakhruju jami'ul arwahi min ajnasil makhluki minas sur. Kemudian setelah diperintah oleh Allah untuk meniup sangkakala ini, ditiuplah oleh malaikat Israfil, kemudian keluarlah semua ruh-ruh jenis-jenis makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sangkakala tersebut. Fayakhruju arwahul mu'minina, dan keluarlah ruh-ruh dari orang-orang yang beriman, kadau istiraji, seperti terangnya itu seperti terangnya lampu. Wa arwahul kufari wal munafiqina, dan ruh-ruh orang kafir serta orang-orang yang munafik, mislul qayhi, itu keluarnya itu berbau seperti baunya nanah. Jadi kalau orang yang beriman keluarnya ruhnya dari sangkakala malaikat Israfil itu seperti lampu bersinar, ya. Tapi kalau orang kafir dan orang yang munafik itu keluarnya itu berbau seperti baunya nanah. Jadi hati-hati kita, Pak. Karena orang munafik ini bisa saja orang Islam. Karena orang munafik itu orang yang lain di mulut, lain di hati. Itu orang munafik. Mulutnya ngomong apa, hatinya ngomong apa. Nah, itu orang munafik. Termasuk ini nanti ruhnya di dalam kitab itu dijelaskan akan berbau sebagaimana baunya nanah. Sumayunadillahu ta'ala, kemudian Allah memanggil, wa yaqulu, dan bersabda, wa izzati wa jalali, karena keagungan dan keperkasaanku, anallah, akulah Allah, rabbul alamin, yang menguasai seluruh alam, la adkhulanna kulla ruhin ila qalibihi, niscaya aku sungguh akan memasukkan setiap ruh ke tubuhnya, alladzi kana fihi, yang dulu ruh itu menempati jasadnya. Artinya seperti yang kita sekarang, Pak. Kalau jasad saya, ruh saya akan kembali ke jasad saya, tidak akan pernah tertukar itu nanti, kembali masing-masing. Ini di dalam hadis qudsi dijelaskan, hatta la yadkhula ila ghairihi, dan tidak akan pernah ruh itu masuk kepada orang lain. Fayakhruju jasadul khalaiqi minal ardi, kemudian keluarlah jasad-jasad makhluk ini minal ardi, dari bumi. Baru kita ini dikeluarkan, Pak, dari dalam bumi, dari dalam kubur ini keluar semuanya, bangkit semuanya, kamilan taman matruhan, keluarnya itu secara sempurna, utuh, biidnillahi ta'ala, karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah keluar, kita dibangkitkan, sudah berada di atas bumi lagi, apa yang akan terjadi? Fa idza kharajal khalaiqu, ketika makhluk-makhluk itu telah keluar, berada di atas bumi, yursilullahu ta'ala naron, kemudian Allah mengirim api, min aqtaril ardi, dari segala penjuru bumi. Kita muncul di atas bumi, kemudian selanjutnya Allah mengirim api. Setiap penjuru bumi ini ada apinya. Minal masyriqi ilal maghribi, baik dari timur sampai ke barat. Wa yasuquhal malaikatu, dan menggiring malaikat terhadap api itu. Tujuannya apa ini, Pak? Tujuannya wahiyya tajma'ul khalaiqa ilal mahsyar. Tujuannya adalah api yang digiring oleh malaikat dari segala penjuru ini untuk menggiring makhluk-makhluk yang telah dibangkitkan tadi ini. Jadi ibarat ada lingkaran begini, Pak. Ini api semua nih. Kita ini ada di tepi lingkaran ini, digiring oleh malaikat, akhirnya akan menyatu pada satu titik nanti, yaitu padang mahsyar. Itu yang dimaksud api yang digiring oleh para malaikat itu. Wa tu'radul khalaiqu 'ala Allah, dan dihadapkan makhluk-makhluk yang digiring oleh malaikat kemudian menjadi
tersentral pada satu titik di padang mahsyar itu tujuannya adalah untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahada, dan ini makna faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Inilah tafsir yang dimaksud dari surah Yasin. Faidahum, ketika itu mereka minal ajdasi, dari dalam kubur itu dikeluarkan oleh Allah, ila rabbihim yansilun, kemudian mereka digiring untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkumpullah kita di padang mahsyar. Yang banyak ustaz-ustaz, para kiai bercerita mengisahkan tentang bagaimana sengsaranya orang yang ada di padang mahsyar itu. Dikembalikan kita nanti, Pak, tubuh kita ini semuanya utuh, kemudian sampai di padang mahsyar ini. Ternyata di dalam tafsir ini juga dijelaskan orang yang nasibnya tidak baik, yang meninggal masuk dalam kubur, mendapat siksaan kubur, ketika dibangkitkan itu kemudian mereka berseru, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celaka kita ini, siapa yang bangunkan kita ini dari tidur panjang kita ini. Itu tafsirnya kata ulama. Setelah ada di akhirat, di padang mahsyar ini, ternyata dirasakan oleh makhluk ini, oleh kita manusia ini, sisaan kubur itu ternyata tidak ada apa-apanya. Diibaratkan oleh mereka, siksaan kubur itu sama saja dengan kita tidur pulas. Artinya apa? Artinya di padang mahsyar ini ternyata kesengsaraan kita itu lebih dahsyat daripada siksaan di dalam kubur. Maka ada ayat itu, kata para ulama. Jadi siksaan di dalam kubur itu tak seberapa rupanya. Siapa yang bangunkan kita ini dari tidur panjang ini? Artinya mereka itu meskipun yang disiksa merasa hanya seperti tidur saja, karena saking tidak kuatnya mereka itu menghadapi kejadian hari kiamat dan padang mahsyar ini. Padahal itu pun belum seberapa dibandingkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin ke belakang siksaan itu, semakin perpindahan fase ini, kita siksaannya semakin berat. Makanya kalau di dalam kubur itu kan ada bahasa raudhatun min riyadil jannah au hufratun min huffarin niran. Salah satu dari lubang kubur ini bisa juga itu dari satu dari taman-tamannya surga, bisa juga satu dari lubangnya neraka. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibebaskan dari fitnah dunia, kita diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjaga iman ini, tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kaum muslimin umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diselamatkan oleh Allah baik di dunia sampai ke akhirat nanti, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis yang lain juga dijelaskan, Pak, bahwasanya setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih menyimpan meski hanya sebiji zarah saja keimanan di dadanya, dia tetap berhak nanti dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang bersyahadat, yang membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu tetap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Rasulullah ini yang membaca syahadat waktu nikah aja. Jadi tak solat dia selama hidup. Untung dia nikah. Waktu nikah itu kena penghulunya dibimbing baca syahadat. Di dalam riwayah di kitab itu diceritakan itulah nanti umat Rasulullah yang terakhir masuk surga. Kenapa? Karena yang lain dah tak ada lagi, dah masuk surga semua. Jadi ada yang baca syahadat, Pak, di dalam neraka itu, yang terakhir umat Rasulullah ini. Dicari kena malaikat Malik itu tidak ada.
balik ke Allah, melapor. Ada orang yang menyebut asmamu ya Allah, tapi ku cari di neraka itu tidak ada orangnya. Ada malaikat, kau cari yang di pojok sana tu, dia di bawah dah, udah di bawah, di kerak-kerak api neraka dah. Kau cungkit sana, cungkit. Setelah digali, ada ternyata Pak. Setelah masuk surga, diinterogasi oleh kawan-kawannya. Bisa kau masuk surga ya? Oh, alhamdulillah, untung aku dulu kawin waktu di dunia. Kena penghulu sempat baca syahadat. Mundan aku tak bisa keluar dari neraka ini. Itu Pak, ada diceritakan di kitab itu. Jadi kembali ini Pak, nanti kita lanjutkan lagi pada ayat yang selanjutnya. Qalu ya wailana man ba'athan marqadina hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini seperti apa tafsirnya? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang benar itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta maaf. Saya akhiri, Allah yuwaffiquna wa yardha wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.